Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai latihan dan pembahasan soal penilaian akhir tahun, yang pada pertemuan sebelumnya telah Ibu sampaikan mengenai kisi-kisi dari soal PAT. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai submateri yang akan menjadi topik dalam soal PAT. Ada 4, yaitu ada neraca lajur atau kertas kerja. Yang kedua adalah laporan keuangan perusahaan dagang. Dan yang ketiga jurnal penutup. Dan yang keempat ada jurnal pembalik. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Perhatikan neraca lajur di bawah ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri nanti di soal akan ada tampilan mengenai neraca lajur, baik itu neraca lajur secara keseluruhan maupun sebagian. Nah, di sini kalian diminta penyelesaian kertas kerja yang kurang benar dari pernyataan di atas. Berarti di sini kalian diminta untuk mencari yang salah. Kita lihat yang pertama. Sewa dibayar di muka. Saldo normal di debit, kemudian karena tidak ada perubahan di jurnal penyesuaian, maka tetap saldonya di debit. Kemudian karena sewa dibayar di muka merupakan harta, masuk ke dalam kolom neraca sebelah debit. Berarti yang pertama benar. Lanjut yang kedua, sewa diterima di muka. Ada saldo sebelah kredit 250 dan penyesuaian sebelah debit 100. Berarti terjadi pengurangan, sehingga didapatkan hasil neraca saldo 150. Nah, kemudian masuk ke dalam kolom neraca sebelah debit. Nah, ini berarti salah. Yang mana harusnya 150 masuk ke dalam kolom kredit. Nah, lanjut. Berarti yang kedua ini Ibu berikan tanda bahwa untuk yang bagian 2 ini terdapat kesalahan dalam postingnya. Nah, ini lanjut kita ke yang pendapatan sewa. Pendapatan sewa tak ada saldo 250, kemudian ada penyesuaian lagi 250 sebelah kredit, berarti saldonya bertambah dan dipindahkan ke kolom laba rugi. Benar, berarti benar. Lanjut yang selanjutnya. Beban sewa neraca saldo ada 50 debit, penyesuaian ada 50 debit sehingga ditambahkan neraca saldo 100 dan kemudian ditambahkan ke laba rugi. Kenapa? Karena pendapatan dan beban masuk ke neraca lajur laba rugi. Berarti benar. Lanjut yang keempat, yang kelima. Sewa yang masih harus dibayar. Ada saldo sebelah kredit 150, penyesuaian kosong sehingga saldonya tetap 150. Kemudian, nah di sini harusnya bukan masuk ke laba rugi melainkan neraca sebelah kredit. Nah, di sini kita temukan bahwa ada dua yang kurang tepat. Jadi kita bisa berikan tanda. Nah, ini. Jadi bisa diketahui bahwa baris kedua dan kelima merupakan penyelesaian kerja yang kurang tepat. Nah, nanti di soal akan ada pilihannya, jadi kalian bisa lebih cermati. Kemudian lanjut untuk soal yang nomor 2. Perhatikan neraca lajur sebagian di bawah ini. Dari jumlah akhir neraca lajur tersebut, maka kesimpulan dari posisi keuangan perusahaan tersebut adalah, nah di sini yang kalian perhatikan adalah jumlah. Nah, neraca saldo sudah sama, 40-40, berarti tidak ada masalah. Kemudian penyesuaian 50-50, debit kreditnya tidak masalah karena sudah seimbang. Kemudian neraca saldo disesuaikan 55-55, tidak ada masalah. Nah, 50-56, wah ini yang perlu kita tandai. Kita beri warna. Misalkan kita tandai. Nah, sedangkan untuk neracanya juga sama 60-60. Nah, di sini kita diminta mencari tahu posisi keuangan perusahaan itu mengalami kerugian atau keuntungan. Nah, di sini ada 50, ada 56 dalam kolom lajur laba rugi. Ingat, kalau dalam lajur laba rugi, ketika kondisi kredit itu lebih besar daripada debit, maka mengalami keuntungan. Jadi sini jelas ya. Kreditnya 56 dan
debitnya 50. Nah, berarti ada keuntungan sebesar 6 juta. Nah, maaf ini harusnya berarti dalam juta rupiah ya. Nih, karena Ibu lebih gampang untuk angkanya, berarti sini labanya sebesar 6 juta. Berarti kita tandai jawabannya berarti yang C. Lanjut yang soal nomor 3, ini sama ya, berarti dalam jutaan rupiah. Soal nomor 3, dari jumlah akhir neraca lajur tersebut, maka kesimpulan dari posisi keuangan perusahaan tersebut. Nah, di sini kita lihat, semuanya untuk neraca saldo sudah seimbang, penyesuaian juga sudah seimbang, neraca saldo disesuaikan juga seimbang, laporan laba rugi juga seimbang. Tetapi dalam kolom neraca lajur bagian neraca belum seimbang, sehingga di sini kita bisa tahu posisi keuangan perusahaan itu rugi atau laba. Ingat, berbeda dengan lajur laba rugi, kondisi neraca. Apabila kreditnya lebih besar daripada debit, maka kondisinya adalah mengalami kerugian. Mengapa? Karena kan yang kalau di debit itu merupakan harta perusahaan. Jadi ketika debitnya lebih kecil daripada kredit, mengalami kerugian. Dan sini kerugiannya berarti rugi sebesar 6 juta. Jadi perlu diingat ya, seimbangannya di laba rugi ataukah di neraca. Itu lanjut. Yang nomor 4, perhatikan data keuangan di bawah ini. Penjualan sebesar 98 juta, retur 3 juta, potongan penjual 2 juta. Nah, triknya di sini kalau soal seperti ini, silakan baca soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini hitunglah penjualan bersih. Nah, perlu kalian ingat yang termasuk dalam komponen penjualan bersih ada apa aja. Nah, di sini ada yang merupakan komponen dari penjualan bersih. Penjualan masuk, kemudian untuk retur penjualan juga masuk. Kemudian potongan penjualan juga termasuk. Nah, di sini berarti ada 3. Nah, Bu, di sini ada beban angkut penjualan. Ingat, beban angkut penjualan bukan termasuk dalam perhitungan penjualan bersih. Jadi ketika menghitung penjualan bersih, tidak melibatkan komponen beban angkut penjualan. Hanya ada penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Nah, dari sini kita bisa tahu penjualannya 98 juta, returnya 3 juta, potongannya 5 juta. Berarti berapa penjualan bersihnya? Coba kalian hitung pelan-pelan. Apakah sudah ketemu? Iya, benar. Jadi jawabannya adalah, untuk jawabannya berarti sebesar berapa? Sebesar 90. Ya, benar, 93 juta. Dari mana? Dari sini 98 dikurangi 3 juta 95 dikurangi 2, 93. Nah, itu. Lanjut. Nanti soal yang ke-5. Diketahui data keuangan di bawah ini. Nah, di sini kita diminta mencari HPP, harga pokok penjualan. Nah, kita ingat kembali rumus mencari HPP adalah persediaan awal barang ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir barang dagang. Nah, di sini kita lihat ada informasi pembelian bersih belum? Oh, belum ada. Berarti kita harus mencari berapa besar pembelian bersih. Pembelian bersih itu dari mana? Ya, dari pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi potongan dan dikurangi retur. Nah, kita lihat ini. Nah, pembelian bersihnya sehingga ketemu 74,5. Nah, kalau 74,5 ditambah dengan persediaan awal barang dagang itu dinamakan barang siap dijual. Tetapi pertanyaan tidak sampai sini, melainkan HPP. Jadi persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih, kemudian dikurangi dengan 30, maka akan temu HPP-nya. Ayo coba siapa yang menemukan, silakan menuliskan di kolom komentar di Google Classroom. Selanjutnya, nah di sini
Diminta menghitung HPP lagi. Ada percikan barang dagang awal 100 juta, pembelian beli 125 juta, dan barang dagang akhir 85 juta. Di sini lebih mudah. Kenapa? Karena pembelian bersihnya sudah ada. Jadi kalian tidak perlu mencari, langsung dimasukkan ke dalam rumus sehingga ketemu berapa HPP dari soal nomor 6 ini. Silakan bagi yang bisa atau sudah menemukan berapa HPP-nya bisa ditulis di kolom komentar. Selanjutnya, soal nomor 7. Di sini diminta mencari laba bersih. Nah, laba bersih itu dari mana? Kalau laba bersih itu penjualan bersih dikurangi dengan HPP, dikurangi dengan beban, ditambah dengan pendapatan di luar usaha. Jadi ini untuk rumusnya mencari laba bersih. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini berarti kita harus mencari terlebih dahulu berapa besar HPP-nya. HPP-nya berapa? Coba kita cari ya. Untuk HPP tadi rumusnya sudah jelas ya. Nah, di sini HPP. HPP-nya berarti barang dagang awal ada 4, kemudian ditambah dengan pembelian bersih 38, kemudian dikurangi persediaan akhirnya 17,5. Silakan, berapa ketemunya? Silakan coba dihitung. Setelah ketemu HPP baru kalian bisa memasukkan. Jadi berapa ini? 38 ditambah 4 berarti ada 42. Kemudian 42 dikurangi dengan 17,5. Ketemu berapa? Iya benar, 24,5. Setelah itu kita tinggal memasukkan komponennya yang tadi. Coba kita lihat ya. Di sini di laba bersihnya, penjualan bersih 33,5, kemudian dikurangi dengan HPP 24,5, dikurangi dengan beban ini bisa dari beban usaha maupun beban luar usaha ya, apabila ditanyakan laba bersihnya. Nah, sini bebannya ada 3,5, kemudian ditambah pendapatan dari luar usaha 1 juta, kemudian ditambah beban di luar usaha itu juga mengurangi 0,5 ya jadinya. Kenapa ini dalam jutaan rupiah ya, sehingga angkanya bisa lebih kecil, sehingga mudah. Di sini coba yuk ikut tunggu. Berapa hasilnya? 3,5 dikurangi dengan 24,5, kemudian dikurangi dengan 3,5, ditambah dengan 1 juta, kemudian dikurangi dengan 0,5. Ketemu berapa? Iya, 6 juta. Misalkan kalau ada yang bingung, bisa tanya selama jam sekolah, sehingga ketika kalian bingung, jadi ibu bisa bantu menjawab kebingungan kalian gitu. Nah, ini ya sudah selesai. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 8. Kita masuk ke modal. Ditanyakan apa ini? Modal akhir. Nah, ingat modal akhir tuh itu diperoleh dari mana? Oh, kita lihat dulu kondisinya adalah rugi ya. Kalau rugi itu sifatnya adalah mengurangi modal. Berbeda ketika laba. Laba akan menambah modal. Nah, dari sini untuk mencari modal akhir itu berapa ya? Di sini Ibu tuliskan ya untuk rumusnya. Nah, kita kembali ke sini. Untuk modal akhir, karena ini kondisinya rugi, jadi cara mencari modalnya adalah modal awal kurangi dengan rugi dan dikurangi dengan prive. Nah, ini akan ketemu berapa besar modal akhirnya. Misalkan kita dalam ribuan rupiah ya.
Misalkan 23.000 ditambah rugi ya, dikurangi ruginya berapa? 3 juta. Kemudian dikurangi lagi dengan prepay-nya 800.000. Ini akan ketemu modal akhirnya. Berarti berapa? Kalau 23 dikurangi 3 berarti kan ketemu 20.000 dikurangi dengan 800 ketemu 19.200. Berarti itu jumlah modal akhirnya. Itu. Kalau bagaimana? Apakah sudah jelas? Oke, Ibu bisa lanjut ya. Selanjutnya, nah, soal nomor 9. Nah, di sini lihat ada neraca saldo yang ditampilkan. Nah, di sini diminta menghitung besar harta atau aset tetap. Nah, kalian di sini harus tahu mana yang termasuk dengan aset lancar, mana yang termasuk aset tetap, utang lancar, utang jangka panjang, modal. Nah, di sini karena di sini tanyakan adalah aset tetap itu aset yang memiliki masa kebermanfaatan lebih dari 1 tahun ya. Ini bisa kita lihat di sini ada, yaitu ada peralatan toko, dan biasanya akunnya berbeda dengan aset lancar. Ada peralatan toko, ada alat angkut, dan akumulasi penyusutan. Nah, di sini bagaimana cara menghitung aset tetap? Coba di sini ya, kita coba hitung berapa aset tetapnya. Di sini ada 2. Jangan lupa ketika menghitung aset tetap, nah di sini ada peralatan toko, nilainya berapa? 4. Misalkan kita buat ribuan rupiah, nah berarti misalkan 4.500 dikurangi, nah jangan lupa akumulasi juga dikurangi 1 juta, kemudian ditambah dengan alat angkut ada 10 juta, kemudian dikurangi dengan penyusutannya 1.500.000. Di sini setelah kalian menghitung akan ketemu berapa besar aset tetap. Jadi silakan coba dihitung sendiri. Nah, coba kalian nanti latihan. Selain aset tetap, coba cari berapa aset lancarnya, berapa utang lancarnya, berapa posisi debitnya, berapa posisi kreditnya. Nah, itu silakan dicoba dihitung ya. Lanjut untuk soal, sepertinya lebih dari 10 soal kita membahas, ini nggak apa-apa. Ini kita masuk ke jurnal penutup. Nah, diketahui penjualan tahun 2010 ada 50 juta dan jumlah beban 10 juta. Nah, di sini kita lihat ya, kalau namanya jurnal penutup, yang saldo awalnya dia debit, berarti kita harus pindah kredit. Yang awalnya kredit, kita bisa pindah debit. Nah, di sini kalau penjualan itu saldo normalnya adalah kredit. Sedangkan beban saldo normalnya itu debit, berarti harus kebalikannya. Kita lihat yang A. Nah, penjualannya 20.000, jelas salah ya dari segi angka. Kemudian ini juga sama, 30.000. Nah, 30.000 ini merupakan beban. Nah, kita lihat, oh jadi yang benar adalah jawabannya yang D. Karena kenapa? Penjualan di debit, itisan laba rugi di kredit. Gampang ya untuk ini. Jadi, mengenolkan saldo perkiraan yang merupakan jenis akun nominal. Next. Pada tanggal 1 November 2019 diterima uang sewa sebesar 600.000 untuk 1 tahun. Apabila saat penerimaan dicatat sebagai pendapatan, maka jurnal pembaliknya adalah, nah, sebelumnya kita harus tahu dulu. Yang pertama, ketika penerimaan atau pada saat dicatat jurnal umum dicatat sebagai pendapatan, berarti jurnalnya adalah kas pendapatan sebesar 600.000. Nah, setelah itu pada akhir Desember dilakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, di sini yang menjadi hak pendapatan sewa selama bulan November dan Desember hanya 2 bulan, sehingga masih tersisa 10 bulan. Sehingga untuk mencari sisanya berapa? 10 per 12 dikali 600.000 ketemu 500.000. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa yang sebenarnya menjadi hak pendapatan kita sebenarnya 100.000 dan yang lainnya merupakan masuk ke dalam akun sewa diterima di muka sebesar 500.000. Nah, dari sini, dari jurnal penyesuaian inilah kita dapat membuat jurnal pembalik, yaitu dengan membalik akunnya sewa diterima di muka 500.000 dan pendapatan sewa 500.000. Jadi secara tidak langsung ini kembali lagi ke pencatatan sebelumnya. Berikut merupakan pembahasan soal dan latihan PAT mata pelajaran ekonomi. Apabila kurang jelas, bisa